Shalom, kembali saya Priscilla menjumpai saudara-saudara semua pada hari ini. Topik renungan hari ini terburu menutup buku Habakuk 3 ayat 17-19. Tak berkesudahan kasih setia Yahweh, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22-23. Tahun 1934, Amerika dilanda krisis ekonomi hebat. Pabrik-pabrik gulung tikar, upah harian buruh anjlok sampai serendah-rendahnya, dan 13 juta orang kehilangan pekerjaan mereka. Di dalam situasi yang suram itu, ada seorang kurir di sebuah apotek yang mengalami depresi berat. Ia mencuri beberapa obat tidur dari apotek itu. Lalu ia berniat meminumnya bersama-sama dengan sebotol whisky di apartemennya yang kotor dan jelek. Ia benar-benar ingin bunuh diri. Bagi si kurir, dunia itu sudah kiamat. Hidupnya tak berarti. Si kurir rupanya juga suka menulis, dan kemarin ini ia baru saja menulis cerita dan ia kirimkan ke beberapa penerbit, tetapi rupanya hasilnya nihil. Ini jelas memperdalam keputusasaannya. Si kurir apotek itu bernama Sydney. Saat Sydney tengah menegak beberapa obat tidur dan tak meneguk whisky, Otto, ayahnya, tiba-tiba muncul dan menegurnya. "Hai, aku tidak tahu kalau kau rupanya suka minum, Sydney." Sydney berterus terang pada ayahnya bahwa ia hendak bunuh diri. Kemudian ayahnya itu menepuk baunya seraya berkata, "Sydney, bukankah kamu berkata ingin menjadi penulis?" "Sydney, hidup ini seperti novel, bukan? Penuh ketegangan. Kau tidak akan tahu apa yang akan terjadi sebelum kau buka halamannya. Jangan terburu-buru menutup buku kehidupanmu, Sydney." Rupanya nasihat ayahnya itu menahan niat Sydney untuk mati. Nah, saudaraku yang terkasih, memang tidak bisa dipungkiri keadaan negara kita saat ini mungkin persis dengan keadaan Amerika di tahun 1934-an. Dilanda krisis yang dahsyat, apalagi saat ini sedang masa COVID-19. Mungkin juga saudara mulai putus asa tentang masa depan. Saudara tidak melihat kecerahan di negeri merah putih ini. Karir saudara mungkin mandek. Kehidupan kian hari kian sulit. Saudara ingin berhasil, namun selalu ada saja kendala yang menyudutkan, terutama kendala keuangan yang serba minim. Lalu mungkin saja terlintas gambaran untuk bunuh diri. Oh, saran saya jangan terburu-buru menutup buku kehidupan saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, mungkin hari ini cita-cita saudara belumlah tercapai. Janganlah menyerah. Sydney, si kurir apotek itu mau menuruti nasihat ini. Kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Dengan ketekunan dan doa serta tak jarang jatuh bangun, Sydney akhirnya dikenal sebagai seorang Sidney Sheldon, sang novelis termasyhur di seluruh dunia sampai akhir kematiannya. Saudara juga ingin berhasil dalam hidup ini, bukan? Jangan cepat-cepat menutup buku kehidupan saudara. Yakinlah ada Elohim Yahweh yang memegang dan menyertai saudara. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jangan terburu-buru menutup buku kehidupan ini, karena di depan sana saudara belum melihat kemenangan saudara. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan memperoleh berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.